dalam dialog hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat pendengar dan pemirsa. Bersua kembali dalam Ruang Psikologi untuk edisi hari ini, hari Sabtu 5 Juni 2021. Tema yang diangkat adalah waspada grooming anak, lindungi dan waspadai jangan jadi korban eksploitasi. Bersama Dr. Dewi Retno Suminar MSc, psikolog. Beliau juga adalah dosen psikologi dari Universitas Airlangga, di mana untuk program ini bisa Anda simak di Radio Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, Radio Guyub Rukun Tulungagung FM 91,1, lalu di Ersal Nganjuk FM 105,3 dan Mahardika Bondowoso FM 91,9. Baik, saya sudah tersambung dengan Bu Dewi. Assalamualaikum Bu Dewi. Assalamualaikum Bu Dewi. Baik, sambil menunggu komunikasi yang lebih. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar nggak ya, Mas? Terdengar Bu. Cuma ngapunten ini wajahnya Bu Dewi saya agak di luar. Suara saya terdengar nggak? Terdengar dengan jelas. Ini posisi di luar ya, masih ada agenda gitu ya Bu Dewi ya. Nah, ini Bu Dewi yang nggak mendengar suara saya nih. Saya coba sapa Pras. Selamat sore Pras. Suaranya belum masuk Pras. Assalamualaikum Cak Panji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, berminggu-minggu nggak ketemu langsung tambah gemuk sekarang ya. Tambah cabi sekarang ini ya. Ini jangan-jangan HR-nya gede ini. Ya alhamdulillah ini ya. Apalagi juga ini ya. Gaji 13 ini kayaknya juga sudah bau-baunya cair nih ya. Alhamdulillah. Ini nanti juga akan sama nih dengan tema kita ya Cak Panji, yakni grooming anak. Nah, jadi jangan lindungi dan waspadai, jangan jadi korban eksploitasi. Biasanya sih orang tua ini yang ingin penampilan anak itu wah gitu ya. Baik. Ya, baik. Saya coba komunikasi kembali dengan Bu Dewi. Bu Dewi. Assalamualaikum Bu Dewi. Ya, Bu Dewi, bisa dengar suara saya, Bu? Nah, sepertinya masih ada kendala ini komunikasi dengan Bu Dewi Retno Suminar. Jadi untuk Anda, sahabat pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung untuk bertanya perihal topik kita, sambil kita nanti akan coba kembali berkomunikasi via Zoom. Semoga nanti smooth audio dan juga visualnya. Bentar, saya coba pasang earphone. Nah, ini suaranya sudah muncul nih. Silakan Anda bisa bertanya di 0811 309 1009. Kalau di Ersal Nganjuk gimana, Pras? Bisa masuk, terdengar? Ya, bisa di 081 230 411 771. Ya Bu Dewi, suaranya ini. Bu Dewi dengar Bu suaranya Prasetyo? Saya bisa terdengar. Saya bisa mendengar suara Bu Dewi. Bu Dewi bisa dengar suara saya? Terdengar? Iya. Suara saya bagaimana Bu Dewi? Terdengar ya? Iya, terdengar. Saya bisa mendengar suara Bu Dewi. Oke. Iya, saya harus dibantu. Belum bisa masuk di saya, tapi saya coba
uh, yang menggunakan double double suara. Oke, ya maaf ini lagi di luar soalnya. Ada acara keluarga sehingga tidak. Ya. Baik. Iya, Bu Dewi, waspada grooming anak, lindungi dan waspadai jangan jadi korban eksploitasi. Mungkin di awal bisa dengan kasih opening atau pembuka grooming itu seperti apa ini, Bu? Ada acara keluarga sehingga tidak. Ya. Baik. Iya, Bu Dewi, waspada grooming anak, lindungi dan waspadai jangan jadi korban eksploitasi. Mungkin di awal bisa dengan kasih opening atau pembuka grooming itu seperti apa ini? Ya, jadi seperti ini. Yang kita ketahui grooming itu adalah sesuatu hal yang selama ini menjadi cara para orang-orang yang ingin melakukan suatu hal, misalnya pelecehan seksual kepada anak-anak. Kenapa? Karena dengan melalui grooming ini, child grooming ini kan sebenarnya istilahnya grooming itu kan kayak mencoba bagaimana dia mengubah penampilan, mengubah pendekatan secara halus ya kepada anak, agar anak itu bisa dikendalikan, anak itu bisa dikuasai, anak itu bisa menuruti apa yang dia perintahkan. Jadi bagaimana menginfluence, bagaimana dia mencoba untuk mempengaruhi pada anak agar anak itu bisa mau melakukan apa-apa yang diminta oleh para orang-orang ini, gitu, orang-orang yang melakukan grooming. Sehingga saat ini grooming itu suatu hal yang cara-cara baru ya, walaupun sebenarnya secara offline hal itu teknik itu sudah biasa dilakukan. Namun dengan adanya media online, maka sebenarnya ini menjadi hal yang sangat sulit bagi orang-orang dewasa untuk mendeteksi atau mengatasinya, karena biasanya anak lebih intens ya dengan medsos ya, media sosial, sehingga dia tidak bisa melakukan pendeteksian lebih cepat. Nah, ini akhirnya dengan adanya era ini, memang era online ini, mereka harus waspada gitu ya, harus waspada, khususnya orang tua yang mempunyai anak-anak kecil. Nah, anak-anak kecil SD, SMP, walaupun sampai remaja gitu ya, sampai remaja, karena di sini grooming ini tidak pandang bulu, tidak pandang usia gitu. Usia berapapun mereka bisa melakukan menjadi korban dari grooming ini gitu. Ya, begitu ya. Mas Panji. Baik, kalau kita tahu grooming kalau bisa diartikan secara bebas ini kan eksploitasi seksual terhadap anak begitu ya Bu Dewi ya. Dan kalau mungkin dulu kita belum mengenal teknologi, mungkin pelakunya adalah orang-orang di sekitar kita atau orang-orang terdekat anak gitu. Tapi sekarang ini dengan kecanggihan teknologi yang sudah semakin masif dan juga aksesnya juga sudah semakin luas, ini bisa siapa saja. Sebenarnya apa yang menjadi motif orang melakukan grooming ini, Bu Dewi? Jelas ya, kalau itu arahnya kepada pelecehan seksual, mereka ini kepuasan mengendalikan gitu ya, kepuasan. Iya, ini suaranya nggak masuk ini Bu. Mau melakukan grooming oleh karena itu pada child grooming ini anak-anak ini kasihan, karena gini Mas, yang perlu dilihat ini pada pelaku grooming itu biasanya memang orang-orang yang ingin ada kepuasan ya, karena suaranya nggak masuk. Suaranya masuk sekarang. Nah, sekarang ini masuk nggak? Kalau ini masuk, ini sudah oke nih. Baik, bisa diulang lagi Bu tadi motivasi dari orang melakukan grooming itu? Kalau suaranya sekarang masuk? Iya, sudah masuk.
Terima kasih. Nah, biasanya orang-orang yang melakukan grooming ini dia ingin menjadi lebih puas, lebih gini. Motivasi yang melakukan grooming itu adalah tetap pada fokus kepada kepuasan seksual. Ya, kemudian ingin dominasi. Karena memang kadang-kadang mereka tidak melakukan hubungan seks ya pada mereka, tapi mereka hanya memerintahkan pada korban-korbannya untuk melakukan sesuatu hal yang memuaskan bagi orang yang melihatnya. Ini yang menjadi waspada kan di situ. Nah, ini mereka orang-orang pelaku ini adalah memang sudah niatnya negatif ya untuk kepuasan dia. Kemudian yang kedua adalah dominasi ya. Dan memang pada pelaku-pelaku ini pasti kalau dilakukan evaluasi pasti dia akan mengalami persoalan di masa lalunya, di masa kecilnya. Jadi biasanya dia memang kepuasannya adalah melakukan eksploitasi seksual pada anak, misalnya dengan cara dia misalnya meminta WA, meminta mereka untuk melakukan do something, menunjukkan area-area dari dirinya yang seharusnya tidak dilihat orang lain. Itu yang dilakukan oleh para pelaku gitu. Jadi tidak mereka lakukan hubungan, kadang-kadang hanya diperintahkan gitu ya dari grooming ini gitu. Begitu. Baik. Bu Dewi, kita jeda dulu ya. Sambil nanti kita coba perbaiki secara audio, barangkali akan lebih smooth. Begitu ya Pras ya, kita jeda dulu, kita ikuti dulu beberapa pesan. Nanti kita akan kembali sesudah pesan berikut ini. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Sahabat, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Saiful Arif bin Suparlan. Saiful Arif bin Suparlan dulu tinggal di Dusun Tengahan, RT 9 RW 2, Kelurahan Kalimati, Kecamatan Tarik, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara Saiful Arif bin Suparlan, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Panggilan sidang berikutnya kali ini atas nama Masria binti Koderi. Masria binti Koderi dulu tinggal di Ploso, RT 2 RW 1, Desa Ploso, Kecamatan Kerembung, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara Masria binti Koderi dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Senin tanggal 7 Juni tahun 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo.
Rokok opo ki? Kok putihan? Ya rokok to, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Baik, terima kasih sahabat pendengar dan pemirsa. Anda masih bersama di Ruang Psikologi dengan tema waspada grooming anak. Lindungi dan waspadai jangan jadi korban eksploitasi. Bersama Dr. Dewi Retno Suminar MSc, beliau adalah psikolog dan juga dosen psikologi dari Universitas Airlangga. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bu Dewi terkait dengan grooming anak ini dan juga motivasi atau motif pelakunya gitu ya. Dan alhamdulillah ini kualitas audio dan videonya sudah mulai agak better dibandingkan yang lalu. Pras, silakan Pras, ada pertanyaan mungkin untuk Bu Dewi? Iya, ini pertanyaannya sebetulnya dari penyiar saya yang ada di Nganjuk, Bu Dewi. Oh iya, silakan. Ini terkait dengan ini kan sulit dikenali karena dia berpenampilan baik, seolah-olah orangnya baik dan care kepada kita. Bagaimana sih Bu untuk mengidentifikasi biar kita juga tidak parno juga kepada semua orang? Ya, langsung ya Mas Pras ya. Ini saya jawab langsung ya. Iya, monggo Bu Dewi. Iya. Jadi begini ya, saran saya, memang pelaku itu sangat sulit dikenali karena memang penampilannya gitu ya. Kami kalau dari sisi psikologi gitu ya, kita bisa mengetahui niat seseorang itu kita tidak hanya sekedar melihat dari verbal yang dia ucapkan, tapi kita juga harus mendeteksi tentang nonverbalnya ya. Jadi kita harus mendeteksi nonverbalnya. Satu contoh yang nonverbalnya misalnya seorang anak itu pelaku itu misalnya dia ramah gitu ya, ramah. Namun coba dilihat bagaimana sorot matanya. Apakah sorot matanya itu benar-benar menunjukkan keramahan? Apakah dia masih gelisah di matanya? Sehingga dia bisa mendeteksi kira-kira oh dia dari matanya itu kelihatan oh dia melihat ke kanan, ke kiri, kemudian dia mencoba untuk mendeteksi itu. Nah, kalau itu tidak sinkron, jadi keramahan di ekspresi suaranya, misalnya mari Bu, ini anaknya saya temani ya Bu, monggo Ibu silakan ke sana, anaknya biar dengan saya aja misalnya, itu kan juga kita harus lihat dulu gitu, dia ramah, tapi tolong dilihat suara itu bisa dibuat ramah, tetapi ekspresi matanya bagaimana, apakah matanya itu sejalan mengisyaratkan bahwa dia benar-benar juga sama ramahnya. Kalau itu sama-sama ramahnya, berarti ini sinkron, berarti benar-benar gitu ya. Jadi memang sulit karena seperti kita melihat membedakan antara yang menjilat dengan kesopanan itu kan sulit sekali. Ini orang sopan ataukah benar-benar menjilat? Nah, itu biasanya kita bisa mendeteksi dari nonverbalnya. Ya, tolong lihat penampilannya bagaimana, sorot matanya bagaimana, bajunya bagaimana, intonasi suaranya bagaimana gitu ya. Jadi tidak hanya kata-kata yang keluar, tapi kita harus mengenali ekspresinya gitu. Gerak-gerak isyaratnya bagaimana, tangannya apa gemetar, suaranya atau bergetar kayak itu. Dia kelihatannya meyakinkan tapi suaranya kelihatan bergetar. Berarti dia sebenarnya menahan diri gitu ya. Ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, kalau seperti itu maka kita harus coba untuk mengetahui bahwa ada sesuatu hal yang ada di udang di balik rempeyeknya gitu ya. Ada udang di balik batunya yang sebenarnya menjadi tujuan si pelaku ini gitu.
Jadi memang sulit dikenali, karena itu memang kita harus mencoba mendeteksi nonverbalnya itu tadi. Begitu. Iya. Begitu Mas. Ya. Ya Mas Pras. Iya. Saya lanjut aja. Ini Bu Dewi, ada Bu Sinta. Ini ya. Iya. Anak saya usia 3 tahun. Saya sangat protek kepada anak saya karena saya tidak mau anak saya menjadi korban grooming. Iya. Saya tidak pernah membiarkan siapapun untuk mengajak anak saya. Dan efeknya anak saya takut ketika ketemu baru. Apakah saya salah, Bu? Ibu sudah melakukan langkah yang betul. Tetapi harus ditambahkan lagi gitu ya. Ibu bisa membuat anak ini tidak boleh diajak oleh siapapun. Namun tentunya anak ini diajarin untuk bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain, misalnya dengan saudara, jadi anak itu sejak dini harus tahu siapa orang itu harus dikenali dulu gitu ya. Orang ini dikenali, orang ini benar-benar benar-benar tahu rumahnya di mana. Jadi anak diajarin, kamu tidak boleh pergi dengan seseorang yang tidak dikenali oleh mama, misalnya seperti itu. Kalau mereka sudah mulai melakukan ini, kamu harus tahu apa yang dilakukan, itu harus sudah ditanamkan. Nah, jadi ibu memang yang ibu lakukan betul, jadi dia tidak boleh diajak oleh siapapun, tetapi yang perlu diperhatikan adalah ibu harus juga mengenalkan dia untuk melatih sosialnya. Dengan siapa? Dengan orang-orang sekitarnya. Ya, dengan orang-orang sekitarnya. Siapa orang sekitarnya? Saudara. Jadi anak ini tetap mempunyai sosialisasi, karena area untuk anak 3 tahun itu masih di sekitar dekat-dekat rumah aja, orang-orang yang paling dekat dengan keluarga. Jadi ibu sudah betul melakukan ini, karena memang di era sekarang itu yang justru yang lebih berbahaya pada anak-anak yang suka di kamar. Tapi kalau anak 3 tahun kan ada perkembangan sosial, diawasi dekat dengan rumah, kemudian ibu bisa mengajak bergaul dengan saudara. Tapi kalau ibu memang mengajarin dia untuk tidak boleh diajak siapapun yang tidak dikenal, itu sudah bagus ibu. Ya, boleh dilanjutkan gitu. Baik, ternyata kondisinya sekarang itu berbeda dengan waktu kita masih kecil ya Bu Dewi ya. Kalau dulu kan orang tua lebih condong, di rumah aja. Itu lebih secure, tapi sekarang itu justru ketika di kamar, apalagi pegang HP, di rumah ada WiFi. Nah itu bisa itu yang berbahaya, itu bisa browsing ke sana kemari. Iya, bukan hanya browsing ya, Mas Panji. Yang takutnya ini pelaku grooming ini berkeliaran di situ. Betul. Nah, berkeliaran dan meminta si anak ini gitu ya. Karena ada sebuah case yang mungkin bisa saya sharekan di sini. Ada seorang anak yang tidak percaya diri, kemudian dia membuat akun palsu. Jadi akunnya ada 2, akun dia sendiri dan akun yang lain. Nah, di akun yang lain ini dia berani mempertontonkan tubuhnya hanya untuk menarik perhatian orang. Nah, ini adalah sasaran bagi orang-orang yang pelaku grooming. Dia akan mencari anak-anak yang seperti ini. Oleh karena itu, saran saya memang orang tua harus menanamkan rasa percaya diri pada seorang anak. Dia harus berani menerima dirinya, dia harus asertif, dia harus tegas. Itu yang harus ditanamkan gitu. Begitu di era sekarang ini. Begitu Mas Panji. Iya. Apa perlu mungkin wifi-nya kita putus ya? Sudah nggak langganan lagi. Gimana? Kedengaran? Nggak dengaran? Apa perlu wifi-nya kita putus begitu? Nggak, guyonannya kan seperti itu. Baik, saya coba ke redaksi dulu ya, gitu. Bu Dewi ya. Ada Lisa Blackpink ini yang mau kasih yang membacakan pertanyaan dari sahabat pendengar ini. Ya silakan Nabila Kanza. Ya, ini dia masuk di webnya redaksi, nyambung sama pertanyaan statement ibu yang terakhir dari Bu Lucy, kan bertanya dari Semambung. Kemarin saya dapat cerita dari kakak saya kalau anak temannya ngaku pacaran di sosmed sama seumuran kakak saya, yaitu 35 tahun, sedangkan dia berusia 12 tahun. Apakah ini bisa dibilang tanda-tanda grooming? Kemudian dari Randu di Sedati, apakah ini bisa dibilang pedofil tanpa menyentuh ya Bu, atau eksploitasi hak anak? Kemudian pertanyaannya bagus sekali.
saya pernah baca artikel Bu bahwa ada korban yang bahagia karena ada imbalannya Bu. Jadi sama-sama untung. Itu bagaimana tanggapan Ibu? Oke, baik. Terima kasih untuk sahabat pendengar yang sudah bergabung. Ya, monggo Bu Dewi tanggapannya. Terdengar jelas kan tadi suaranya? Terdengar. Walaupun tadi ada yang kurang jelas, tapi saya coba mereka-reka. Tapi nanti tolong dibantu ya. Itu satu hal yang menarik ya pertanyaannya ini. Saya senang sekali bahwa ini berarti dengan pertanyaan ini saya melihat bahwa di sekitar Anda sudah mulai hati-hati dengan grooming. Jadi ini kasus yang pacaran tadi 35 tahun dengan 12 tahun. Dan saya harus dideteksi, ini membahayakan karena memang pelaku-pelaku grooming itu biasanya lebih tua gitu ya, umur 30-an ke atas, dan sasarannya itu anak-anak belasan tahun. Oleh karena itu saran saya ini harus hati-hati ya, harus dilihat. Oleh karena itu saran saya seperti yang biasa saya sampaikan, kalau punya anak-anak di usia belasan dan dia mempunyai IG, ibunya harus follow dong. Ya, ibunya harus follow. Dan anak boleh menggunakan IG misalnya, tapi dia harus memfollow mamanya gitu ya. Follow mamanya dan mamanya follow dia. Karena itu adalah cara-cara untuk komunikasi, untuk pengawasan. Nah, memang orang tua sekarang harus hati-hati gitu ya, karena dengan demikian ini satu bentuk pengawasan jarak jauh gitu ya, melihat cara dia, apa yang dia upload, apa yang dia statusnya. Jadi kalau misalnya statusnya di situ terlihat anak ini misalnya 35 tahun berpacaran dengan 12 tahun. Nah, ini suatu hal yang bisa diwaspadai gitu ya. Dan ini harus hati-hati gitu ya. Karena bisa jadi ini adalah pelaku grooming juga gitu ya. Kemudian yang berikutnya pedofil ya. Ya, memang betul sebagian besar gitu ya. Arahnya adalah ke pedofil ya. Jadi memang bisa dikatakan pelaku-pelaku pedofilia itu memang ini adalah ajang dia untuk melakukan grooming, itu adalah child grooming itu pada anak-anak untuk pelaku pedofil gitu ya. Pada pedofil ini. Kemudian yang terakhir tadi korbannya apa Mbak? Tadi saya kurang paham yang terakhir. Ya, yang terakhir tadi sebentar ini saya cek. Oh ya, saya ingat. Imbalan. Korbannya imbalan ya. Jadi betul. Karena bisa dilihat misalnya usianya 35 tahun misalnya. Kita lihat case yang tadi ya. 35 tahun pasti dia sudah bekerja. Kalau dia sudah bekerja, maka dia bisa membelikan sesuatu barang. Nah, barang-barang inilah yang menjadi iming-iming, yaitu grooming itu kan tadi. Dia mencoba melayani, mencoba berbaik-baik, mencoba berpenampilan baik pada anak-anak di usia yang paling kecil gitu ya, 12 tahun. Dia akan memberikan sesuatu hal hadiah-hadiah. Nah, itu cara-cara dia mendekatinya. Nah, memang oleh karena itu yang sering kali diwaspadai, orang tua itu harus melihat kalau di rumah ada barang-barang anaknya yang tidak misalnya bisa terbeli, barang-barang yang mungkin tidak pernah dibelikan tetapi ada di rumah, baju-bajunya itu harus ditanyain dari mana barang itu, kalau dapat dari siapa gitu ya. Karena memang itu cara-cara untuk pendekatan ya. Grooming ini kan pendekatan, upaya mendekati sasaran dengan cara berpenampilan lebih baik, ramah, menginfluence-nya gitu, agar si anak ini nanti bisa dieksploitasi. Nah, ini yang harus diwaspadai. Oleh karena itu, memang korban-korban yang haus tentang barang-barang mewah akan lebih mudah untuk jadi korban gitu ya. Untuk jadi korban bagi pelaku grooming ini. Jadi anak-anak ini biasanya kurang barang-barang mewah, kemudian dua adalah kurang percaya diri, misalnya kurang yakin dengan dirinya, kemudian orang yang mendekati dia dengan misalnya, oh ya kamu lebih bagus, kamu baik, kamu gini, itu yang terjadi, yang membuat dia menjadi sayang gitu, emosionalnya kan dibentuk, jadi ada emotional touch yang akhirnya membuat dia mau melakukan sesuatu ketika diminta melakukan. Nah, itu yang membahayakan di sini. Kalau secara online mungkin si pelaku tidak sampai touch ya, tetapi dia mendapat gambar-gambar
tentang perilaku seksualnya si korban. Tapi yang berbahaya ini ada juga yang versinya offline. Nah, ini yang offline ini yang berbahaya. Karena mereka pasti lebih berbahaya lagi gitu ya. Kalau tadi juga berbahaya, tapi ini lebih berbahaya lagi karena dia langsung touch, langsung menyentuh kepada korbannya, begitu. Begitu Mas Panji. Baik. Kalau kita bicara tentang fenomena ini, itu dampaknya sebenarnya apa? Tapi objek korbannya kan bisa anak perempuan dan juga anak laki-laki ya Bu Dewi ya? Iya, korbannya bisa anak perempuan dan anak laki-laki. Mas, yang perlu diketahui gini ya, misalnya kasus pedofil itu kadang-kadang pelakunya adalah laki-laki, Mas. Jarang biasanya pada perempuan. Itu jadi laki juga gitu ya. Karena jadi gini lah, ini kan perkembangan dari imajinasi seseorang anak tentang perilaku seksual, ya seseorang tentang perilaku seksual, sehingga dia menggunakan fasilitas medsos untuk bisa membuat orang-orang yang korbannya itu untuk melakukan sesuatu seperti yang dia minta gitu. Yeah. Nah ini yang oleh karena itu saran saya sebagai seorang psikolog, dampingi anak gitu ya, dampingi anak. Kemudian kalau dia ada sesuatu barang yang tidak biasa dia ada di rumah itu, tanyakan dari mana gitu ya. Kemudian dampingi anak. Kemudian yang kedua, tumbuhkan anak rasa percaya diri untuk tegas gitu ya, untuk tegas sehingga tidak mengharapkan perhatian dari orang lain gitu ya. Perhatian dari orang lain gitu. Itu yang jadi perhatian itu cukup dari orang tuanya sudah cukup gitu ya. Itu mungkin akan membuat dia lebih kuat begitu Mas Panji. Iya, kalau kita bicara dampak jangka panjangnya apa yang terjadi kalau anak mengalami eksploitasi seperti ini, baik offline maupun online? Iya, ini traumatis Mas. Traumatis. Pasti ada perilaku traumatisnya. Ada yang perlu dipahami gitu ya. Satu contoh yang menjadi mungkin kalau mereka merasa ya, oh kan ini kan cuma chat sama, tapi kan gambarnya dia itu bisa aja di-share ke tempat yang lain, di-share kepada temannya. Ketika diketahui oleh orang lain, maka sebenarnya kan dia ada dipermalukan. Nah, perilaku dipermalukan inilah yang membuat seseorang ini bisa traumatis gitu ya. Makanya mereka tidak mau berinteraksi dengan orang lain, misalnya dia akan takut dengan orang lain gitu ya. Yang menjadi bahaya adalah ketika pelaku adalah untuk jenis kelamin yang sama, misalnya laki ke laki gitu ya. Nah, laki itu kan justru saya baru tahu bahwa traumatisnya seorang pria itu lebih tinggi gitu ya, ketika dia dilecehkan oleh seorang laki-laki gitu. Karena dia biasanya dominan, dia adalah orang sosok-sosok yang laki-laki yang dominan gitu ya. Tapi ketika dia dilecehkan oleh seorang laki-laki, itu harga dirinya semakin turun gitu. Nah, traumatisnya juga sangat luar biasa. Jadi kadang-kadang kalau melihat itu kasihan juga pada pelaku korban-korban ini gitu ya. Mulai caranya dia berbicara, mulai dia lemah, traumatis banget Mas. Jadi kasihan banget. Betul. Ya, ekspresinya mulai nangis, mulai menarik diri, kemudian dia takut ketemu orang, ya gitu-gitu. Itu akan bertahap sesuai dengan tingkatan traumanya yang dialami gitu. Iya, dan tentunya akan ini ya berdampak terhadap masa depan anak itu sendiri gitu. Ya, betul. Ya, baik. Saya juga coba kembali ke Pras. Silakan Pras. Ya, Cak Panji, ini ada pertanyaan dari Ibu Ratih yang sesuai apa yang tadi disampaikan juga. Bu Dewi, grooming ini kan seperti yang jenengan sampaikan tidak hanya seksualitas saja sampai menyentuh. Tolong tahu kami sebagai orang tua, tingkatan-tingkatan grooming itu apa saja dan contohnya apa, supaya kita aware dan juga bisa waspada. Terima kasih. Ya, jadi begini, ini kan grooming itu kan cara ya, child grooming itu bagaimana dia mempunyai penampilan yang baik, dia mendekati pada anak yang menjadi sasaran dia menggunakan medsos misalnya, atau menggunakan sarana mendekatin orang tuanya. Bisa dengan mendekati orang tuanya, dia baik dengan orang tuanya, sehingga orang tuanya mempercayakan pada anaknya untuk untuk bergaul dengan anak tersebut. Nah, tingkatan-tingkatannya itu misalnya yang pertama mungkin hanya misalnya kalau secara offline misalnya dia mulai menyentuh, mencium misalnya kayak gitu ya, memegang kayak gitu. Nah, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang dalam situasi yang berdua. Jadi
kalau misalnya, maaf ini ya mungkin bisa juga diwaspadai untuk di era sekarang, kalau bisa ketika seorang anak kita misalnya lagi melakukan ini bimbingan belajar, les, sebaiknya kalau bisa tidak hanya berdua, kalau bisa ada anak yang lain gitu ya, sehingga tidak berduaan aja. Karena berduaan aja kan berarti kan ini grooming yang dilakukan dengan mencoba kepada orang tuanya percaya betul bahwa anak ini bisa berdua aja. Nah ini di era sekarang harus hati-hati gitu ya, karena ini juga berbahaya, mulai dari sentuhan sampai kemudian tentunya sampai ke perilaku seksual kalau misalnya secara offline. Tetapi kalau secara online tingkatannya itu misalnya mereka sudah dekat, mereka sudah meminta misalnya si anak ini mengirimkan gambar dia tanpa busana, atau meminta si anak ini untuk melakukan memuaskan seksual si orang yang melihat dengan sampai dia terpuaskan kalau si anak ini benar-benar melakukan sesuatu yang dimauin oleh si pelaku ini. Nah, oleh karena itu saran saya tingkatannya memang sampai yang berat itu adalah tentunya benar-benar pelecehan seksual. Ya, pelecehan yang sudah mengeksploitasi dengan perilaku seksual secara offline. Tapi kalau secara online itu ya sampai diminta dia melakukan kegiatan misalnya kegiatan memainkan alat kelaminnya atau apa di depan videonya, di video call gitu, Ibu. Jadi ini yang mungkin harus lebih bahaya. Jadi saran saya memang harus hati-hati untuk anak kita gitu ya, khususnya. Dan hati-hati ini tidak hanya untuk anak laki dan perempuan, jadi sama aja gitu ya. Sekarang perilaku seksual itu kalau kita lihat di medsos, di film-film yang sudah terbuka di era sekarang, kita harus mulai mewaspadai hal itu gitu ya, anak-anak gitu. Jadi memang harus diperhatikan untuk hal itu. Jadi memang tidak boleh dua orang gitu ya. Jadi kalau bisa ada sesuatu, misalnya kalau les atau apa ya, harus ada temennya gitu. Jadi 2 orang les bareng gitu ya sama 3 orang. Jadi itu akan lebih pas untuk di situasi sekarang ini, di era global sekarang ini, karena mindsetnya otaknya semua orang ini sudah banyak pengetahuan yang dia dapatkan dari medsos itu gitu, dari medsos, dari internet yang begitu gampangnya untuk didapatkan begitu Bu Ratih ini ya untuk ini ya. Cak Panji dan Bu Dewi, ini ada lagi dari Pak Santoso. Ini menarik juga. Bu Dewi, saya punya anak usia 14 tahun. Tentu sulit untuk jauh dengan handphone, apalagi saat ini. Nah, saya takut anak saya media sosial seperti Twitter. Kita tahu bahwa Twitter ini di hari ini saja hashtagnya sesuatu hal yang nggak baik. Bagaimana menghindari hal tersebut? Ya, nah, jadi di Twitter kan ada banyak hashtag yang masuk, yang mungkin berita-berita itu kan sekarang cukup terbuka ya. Kita nggak bisa, sudah tidak zamannya lagi melarang anak untuk tidak boleh main handphone di sini, tidak, karena dapat banyak signal di mana-mana dia bisa dapat. Artinya yang kita lakukan sekarang ini lebih kepada penguatan dari si anak kita gitu ya. Penguatan anak kita agar dia bisa mampu memilah. Nah, caranya agar mampu memilah, sering-sering diajak berbicara. Orang tua, saya sering kali mengatakan jadilah kebonyu sugudel gitu. Kebonyu sugudel itu artinya sebagai orang tua bertanya kepada anaknya gitu ya. Nah, kamu lihat misalnya Papa ini ya, Pak Santoso ya, Papa ini nggak tahu deh, ini ada Twitter itu ada berita apa aja ya, ini punyanya Twitter. Bapak ini juga mau ikut Twitter itu yang lagi tren apa gitu ya di Twitter. Oh ini. Terus cerita itu gimana menurut kamu? Ini bisa jadi dialog. Nah, dengan demikian si anak ini kan mencerna cara berpikirnya, diajari untuk berpikir. Yo ini loh Pak, misalnya Pak ini loh saya gini, ada gini. Terus menurut kamu gimana? Nah, cara-cara untuk berinteraksi inilah yang menjadikan si anak ini menjadi bisa paham ya, oh seperti ini gitu. Jadi kayak misalnya kalau saya tanya sama anak, di Thailand tuh film apa gitu, anak saya misalnya, dia mengatakan ini loh Bunda, ada homo, ada gay.
Ada ini laki. Oke, menurut kamu gimana? Itu kan bisa jadi komunikasi. Saya bisa paham, saya bisa memahami, tapi saya bisa mengajak saya anak untuk mencerna. Menurut kamu gimana? Itu kan negara ini seperti ini, negara ini seperti ini. Jadi dialog. Jadi bukan sekedar kemudian nggak boleh, itu salah, itu jahat, itu dosa, itu tidak akan masuk ke dalam diri anak untuk di saat ini. Itu peluangnya kalau Bapak sudah mengatakan nggak boleh, ini gini, ini namanya dosa, berhenti, tidak boleh membuka Twitter, berhenti. Ya di depan bapaknya, tapi di luar bapaknya dia akan buka lagi. Jadi Bapak sekarang ini memang caranya adalah ya itu tadi dia. Jadi kita ngikutin, kita kebun nyusu gudel itu lah Pak. Kebun nyusu gudel itu artinya kita yang sudah tua belajar dari si anak. Kita mencoba memahami masuk di dunianya anak, kemudian dia lihat dan kemudian kita mencoba dialog dengan si anak. Nah ini yang mungkin lebih bisa mengikat si anak kita untuk tetap dialog dengan kita di zaman sekarang. Ini yang harus kita lakukan. Tidak perlu dengan banyak-banyak rangkaian nasihat, dengan dalil-dalil apapun yang membuat si anak ini menjadi justru tertutup buat kita. Aku nggak mau cerita deh. Nanti ini salah, ini dosa, ini ada gitu. Nanti nggak akan bicara begitu. Begitu, Mas Pras. Mas Panji atau Mas Pras ini? Jadi memang iya. Jadi memang kita harus terbuka ya kepada anak. Lihatkan mana yang buruk dan kita jelaskan. Kalau kadang kan sebagai orang tua dulu, sebagai orang tua itu kan menutupi sesuatu hal yang buruk. Oh ini tidak boleh itu. Nggak boleh, enggak. Sudah nggak bisa. Karena kalau kita bilang nggak boleh, anaknya sudah cari, sudah dapat. Kita baru jus 1, dia sudah jus 18 gitu ya. Mereka sudah dapat lebih banyak. Kita ini yang masih tua udah nggak tahu. Jadi zaman sekarang memang harus gitu, kebun nyusu gudel deh. Gitu. Ya baik, ini ada SMS yang sudah masuk di 08510 610 9257. Saya bacakan ya Bu Dewi ya. Ya, monggo Mas Panji. Untuk anak korban social grooming, ini apakah nanti bisa menjadikan perangainya sama seperti pelaku? Kemudian pertanyaan kedua masih dari Mas Wahyu yang ada di Krayen. Krayen artinya krian. Krian. Baik, Pancet ya Mas. Ya apa Mas Panji, oke ya. Kalau Simpang 5 krian sekarang ramai loh Bu, kalau jenengan lewat krian tuh waduh padat sekarang. Oke. Oh iya. Iya berarti ekonominya sudah mulai bangkit itu. Mulai bagus ya. Iya. Ini pertanyaan kedua masih dari Mas Wahyu di Krayen. Pertanyaannya adalah untuk bagaimana cara terapi kalau misalnya buah hati kita kena korban seperti itu, apakah perlu perlu dipondokkan atau bagaimana? Oke, matur nuwun Mas Wahyu yang ada di Krayen. Monggo Bu Dewi. Iya, terima kasih Mas Wahyu. Ya, pertanyaannya bagus ya. Apakah anak korban sosial grooming akan memberikan peluang untuk menjadi pelaku di situ? Nah, ini yang harus diperhatikan. Memang itu kayak siklus ya, memang kayak siklus. Nah, tergantung bagaimana recovery ya. Recovery yang kita lakukan ketika anak itu sudah menjadi korban. Kita recovery-nya adalah misalnya menumbuhkan rasa dia untuk percaya diri bahwa itu traumatisnya itu harus disembuhkan. Kemudian dia mencoba untuk mengevaluasi apa yang kesalahan kemarin, akhirnya dia menjadi korban, maka dia akan melakukan apa. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, agar dia tidak menjadi pelaku, memang dia harus bisa memaafkan ya. Memaafkan apa yang terjadi pada diri dia. Jadi dia harus acceptance apa yang terjadi itu adalah sesuatu hal yang karena kesalahan, karena ini. Jadi evaluasi pada prosesnya itu harus. Walaupun secara teoritis memang ada kemungkinan dia akan menjadi pelaku. Karena kalau dia masih ada pelaku dendam, atau kemudian yang kedua adalah ketika dia merasakan ada kenikmatan di situ, dia kenikmatan untuk menguasai orang, menjadikan orang itu dieksploitasi oleh dia gitu ya. Karena dia merasa bahwa ketika aku dieksploitasi, oh dia kok tampaknya senang, oh aku bisa juga melakukan itu, bisa aja. Tetapi kemungkinannya tidak besar.
tidak besar untuk seperti ini, karena memang kadang-kadang ini traumatisnya ini yang penting harus disembuhkan dulu. Dia harus menerima apa yang terjadi dan kemudian diajar untuk bangkit. Nah, untuk terapinya memang ada beberapa apa ya, ini ya, saya kok mau menyebutkan bingung namanya. Ini ada rumah-rumah tertentu yang bisa membantu, atau teman-teman di psikologi yang aktif, relawan-relawan yang akan membantu untuk pemulihan pada para korban ini ada gitu ya. Kalau saya ada di UNER itu, kami ada di Help Center. Help Center-nya itu khusus untuk teman-teman yang ada di UNER, Help Center. Tapi di tempat di luar itu ada beberapa tempat yang bisa atau di layanan ini Lembaga Perlindungan Anak di LPA. Nah, LPA Lembaga Perlindungan Anak itu bisa membantu. Cari LPA di daerah tempat Anda, nanti akan membantu untuk bagaimana caranya pendampingan. Jadi anak-anak seperti ini memang harus ada pendampingan. Jadi bisa, kalau ke psikolog boleh, tapi kalau misalnya mau dipondokkan, jangan sampai ke pondokan ini setelah kejadian. Kalau bisa habis mereka recovery melalui psikolog, kemudian dia lebih menenangkan diri, ke pondokan boleh. Tapi kalau dia langsung ke pondokan, kasihan, dia nanti kan terhindar dari social support manusia yang ada di sekitarnya. Jadi social support ini penting gitu ya. Kalau dari psikolognya, orang tuanya membantu, kemudian dari situ dia bisa masuk ke Lembaga Perlindungan Anak. Dari Lembaga Perlindungan Anak dia akan dibantu untuk caranya gitu ya. Untuk melakukan banyak terapi-terapi yang dilakukan. Nanti habis itu kalau sudah dia merasa agak tenang, bolehlah baru ke pondok ya, karena jangan sampai dia merasa di pondok tapi tidak ada pendampingan dari orang-orang secara emosional dekat seperti orang tuanya begitu. Begitu Mas Wahyu, kembali ke Mas Panji. Iya Bu Dewi. Baik, sebelum closing remark dari Bu Dewi atau konklusi atau kesimpulan, saya ke Ersel Nganjuk terlebih dahulu, Pas. Barangkali ada 1-2 pertanyaan mungkin. Ya, Cak Panji dan Bu Dewi, ini ada pertanyaan, semuanya hampir sama. Ya, berapa kita mulai protek kepada anak kita ketika biar tidak menjadi korban grooming? Ya. Yang kita lakukan adalah sejak anak itu berusia 2 tahun ya, 2 tahun ketika dia sudah mulai berjalan. Ketika anak 2 tahun itu kan berjalan kan, dia akan kemana kemari, kesana kemari, dia sudah bisa jalan, dia bisa mencoba bertemu dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, ini yang mungkin perlu diwaspadai gitu ya. Jadi dia harus diajarin untuk tidak menerima barang-barang dari orang yang dekat dengan dia, karena child grooming itu bisa juga dilakukan oleh orang-orang terdekat gitu ya. Orang terdekat itu misalnya orang yang biasa ditemui oleh anak yang usia 2 tahun. Jadi harus diperhatikan, jangan sampai anak 2 tahun tadi tanpa pengawasan atau dari orang-orang yang dekat gitu ya, atau dilihat siapa yang dipercaya oleh anak tadi. Misalnya satu contoh yang kadang-kadang kita merasa, wah ini yang biasa, tukang ini sudah lama kerja di sini misalnya, tukang ini kerja sama misalnya di sini, kemudian ada anak kecil, itu sama Pak Tukang ya, Pak Tukang titip ya, saya tak kemana, itu jangan seperti itu, sebaiknya jangan dilepas sendiri gitu ya, karena kan kita tidak bisa mengawasi dari perilaku itu, walaupun tukang itu kita kenal gitu ya. Nah, kita lihat dulu perilakunya, apakah perilakunya itu benar-benar kelihatan tulus apa enggak. Itu tadi saya katakan nonverbalnya harus terdeteksi ya, nonverbalnya, verbalnya harus terdeteksi sehingga ada sinkronisasi sehingga kita tahu bahwa ini orang jujur apa enggak. Kalau kita tahu ini orang jujur, orang baik ya barulah. Tapi kalau enggak ya jangan gitu ya, karena walaupun orang itu di sekitar kita harus waspada. Jadi mulai 2 tahun ya, mulai dia berinteraksi. Itu terus harus diperhatikan juga gitu. Iya. Begitu. Ada pepatah yang mengatakan dalamnya laut kita bisa ukur, tapi dalamnya hati siapa yang tahu ya Bu Dewi ya?
Iya, apalagi saya nggak tahu dalam hatinya Mas Panji. Insya Allah hati saya tulus, Bu. Oh, dalam hati ya. Oke. Monggo Bu Dewi, kesimpulan atau terakhir yang disampaikan. Baiklah, saya coba untuk memberikan closing ya di sini, bahwa yang perlu diperhatikan bahwa di era-era global sekarang ini dan di mana maraknya media sosial, maka saya harapkan para orang tua dalam mengasuh anak fokuskan bagaimana anak-anak tumbuh menjadi anak yang bisa asertif, berani mengatakan tidak, ya, berani mengatakan tidak atau jangan sekarang kepada orang lain. Karena kalau dia selalu menurutin apa yang dikatakan orang lain, maka dia adalah calon korban yang lebih mudah untuk didekati, ya, korban yang mudah dideketin. Namun kalau anak kita menjadi anak yang bisa asertif, berani mengatakan tidak, maka orang tidak akan mudah untuk mendekati. Kemudian dalam pengasuhan yang perlu diperhatikan adalah tolong diamati barang-barang yang ada dalam atau dimiliki oleh anak, apakah ada barang-barang yang tidak biasa ada di rumah, kemudian ada di rumah, atau tidak bisa dibeli ada di rumah, tolong ditanyakan dari mana gitu. Kemudian yang ketiga, selalulah mengenal siapapun teman-teman anak Anda. Juga yang perlu diketahui, yang harus diwaspadai juga adalah tolong jadilah kebonyus budel, belajarlah dari anak agar anak terbuka komunikasinya dengan kita, sehingga sebagai orang tua khususnya di era sekarang ini. Begitu Mas Panji, mudah-mudahan semuanya terhindar dari persoalan grooming ini. Harapannya seperti itu, dan juga jangan lupa untuk me-add dan juga memfollow akun sosial media dari Buah Hati kita ya, biar kita tahu traffic dan juga gerak-gerik mereka minimal. Iya, betul. Matur nuwun Bu Dewi untuk waktunya, sukses untuk aktivitasnya. Pras, terima kasih Pras. Sukses juga untuk aktivitasnya. Prasetyo sekarang tambah gemuk, Bu. Oh iya, kelihatan lebih segar. Luar biasa, kelihatannya gaji ke-13-nya cair ini. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah ikuti program Ruang Psikologi dengan tema Waspada Grooming Anak. Lindungi dan waspadai jangan jadi korban eksploitasi. Bersama Dr. Dewi Retno Suminara MS, psikolog yang juga adalah dosen psikologi dari Universitas Airlangga UNER Surabaya. Saya Panji pamit, terima kasih, selamat sore dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.